Halo semua, kembali lagi di channel ini. Kali ini saya akan membahas film yang berjudul Love and Monster. Namun sebelum kita lanjutkan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan share channel ini agar kalian bisa dapat notifikasi terbaru. Oke, langsung saja kita bahas filmnya. Film dibuka dengan Joel Dawson yang menceritakan tentang apa yang terjadi pada bumi. Sebuah meteor bernama Agatha 616 datang dengan cepat menuju planet tersebut, tetapi negara tersebut mencegah datangnya meteor itu dengan meluncurkan roket untuk menghancurkannya. Sayangnya, hal ini menyebabkan senyawa kimia menghujani makhluk bumi, mengubah segalanya menjadi monster, seperti ikan yang memangsa makhluk hidup, dan juga serangga yang mengubah bentuk menjadi hewan raksasa yang mengerikan. Dalam setahun, 95% populasi manusia hilang. Sejak saat itulah Joel dan yang lainnya tinggal di dalam koloni bunker. Joel adalah salah satu orang di koloninya yang tidak memiliki pasangan. Dia merasa terganggu karena harus mendengarkan semua orang berhubungan intim di dekatnya. Aset terbesar bagi mereka adalah bisa membuat hasil makanan sendiri, beternak, dan pekerjaan praktis lainnya. Tiba-tiba, koneksi mereka terputus saat monster semut menerobos koloni. Joel ingin membuktikan dirinya kepada orang lain bahwa dia juga bisa melawan monster itu. Joel keluar dengan membawa panah dan menemukan salah satu temannya dimangsa oleh monster. Monster itu menemukan Joel, dia membeku sebelum monster itu ditembak dengan panah dan kemudian dipenggal oleh kedua temannya. 7 tahun yang lalu, Joel dan Amy sedang berada di sebuah bukit dan duduk di dalam mobilnya yang menghadap ke kota. Dia menggambar wajah Amy, tetapi hasilnya tidak seperti yang mereka harapkan. Saat mereka mulai melihat roket yang diluncurkan, dan mendengar suara sirine, mereka bergegas pergi untuk menyelamatkan diri. Joel memutuskan untuk pergi keluar sendiri untuk mencari Amy, tetapi anggota koloni lainnya melarangnya karena itu mustahil dan akan sangat berbahaya jika dia tidak siap untuk apa yang ada di luar sana. Joel mengatakan bahwa dia tidak ingin menghabiskan akhir hidupnya di dunia sendirian. Akhirnya yang lain mengalah dan membiarkan dia pergi dengan senjata apapun yang bisa dia bawa. Tidak lama dalam usahanya, dia menemukan monster katak di sebuah kolam. Joel dibantu oleh seekor anjing liar, yang menggigit lidah katak ketika mencoba memakan Joel. Dia mengikuti anjing itu ke dalam bus, di mana dia melihat bahwa anjing itu bernama Boy. Dia menyimpan gaun merah milik pemilik sebelumnya, dan dia mencoba merebutnya saat Joel menyentuh gaun tersebut. Joel tinggal di bus bersama Boy untuk bermalam. Di pagi hari, Joel mencoba untuk pergi sendiri, tapi Boy ingin mengikutinya. Joel mengizinkannya dan mendapati bahwa Boy menjadi teman yang sangat baik. Dia bahkan berhasil mencegah Joel memakan buah beracun. Saat berjalan, Joel jatuh ke sarang monster cacing. Dia ditemukan oleh Clyde dan Minnow. Mereka membantu menariknya keluar dan membunuh makhluk itu menggunakan pedang dan granat. Keduanya memarahi Joel karena berada di luar dengan sedikit keahlian yang dia miliki, tetapi mereka membiarkan dia dan Boy bergabung dengan mereka dalam perjalanan menuju ke pegunungan, di mana suhunya terlalu dingin untuk monster. Clyde dan Minnow mengajari Joel beberapa hal tentang menghadapi monster, seperti cara membantunya meningkatkan bidikannya dengan panah otomatis. Dalam perjalanannya, mereka bertemu dengan monster keong raksasa yang mereka sebut Boulder Snails. Clyde meminta Joel melepas bajunya sehingga makhluk itu bisa membawa aromanya untuk menarik monster lain menjauh dari mereka. Minnow menunjukkan bahwa beberapa monster bisa bersahabat, tetapi kebanyakan dari mereka dapat mengetahuinya hanya dengan melihat mata mereka. Clyde memberitahu Joel bahwa dia bisa menemukan Amy. Clyde mengatakan untuk tidak menetap bahkan di ujung dunia. Begitu mereka mencapai titik terjauh, Joel memutuskan dia harus berpisah dari Clyde dan Minnow. Gadis kecil itu merasa sedih karena dia sudah terlalu dekat dengan Joel. Tetapi dia memberinya sebuah lipstik sebagai kenang-kenangan, yang ternyata dia sukai dan merasa senang akan hal itu. Clyde juga memberikan kata penyemangat untuk Joel sebelum mereka berpisah. Saat Joel melanjutkan perjalanannya bersama Boy, mereka menemukan monster lipan besar yang hampir memakan Boy. Joel membeku lagi tetapi dia mengingat ketika dia bersama orang tuanya di saat hari terakhir mereka. Dia mengumpulkan keberaniannya dan menembak monster itu untuk menyelamatkan Boy, dan berhasil membunuhnya. Joel dan Boy mencari perlindungan di sebuah kendaraan yang ditinggalkan dan menemukan robot bernama Mavis. Mavis masih menyala, namun daya baterainya hanya terbatas. Joel berhasil menggunakan radionya agar bisa terhubung lagi dengan Amy, dan dia mengatakan bahwa dia kurang dari 10 mil dari lokasinya. Amy memberitahu Joel bahwa seorang kapten kapal pesiar telah datang dengan krunya setelah radio itu terputus. Mavis memperlihatkan tampilan gambar yang menunjukkan kepada Joel memori tentang ibunya yang membuatnya menangis. Baterai Mavis segera habis, dan Joel mengubur robotnya.
Keesokan harinya, Joel dan Boy kembali melanjutkan perjalanannya. Boy melompat ke sungai setelah gaun pemiliknya jatuh. Hal ini menarik perhatian monster pelahap pasir yang sangat mematikan. Joel berhasil membunuhnya dengan granat dan melemparkannya ke dalam mulut monster itu pada saat yang tepat. Namun, dia berteriak pada Boy karena hampir membuat mereka terbunuh, tetapi hal itu menyebabkan Boy melarikan diri dari Joel. Dia kemudian melihat Amy dan menciumnya sebelum pingsan. Joel bangun di bunker Amy, di mana dia mengetahui bahwa dia mencium pria yang lebih tua dan bukan Amy. Amy memperkenalkannya kepada Cap, pemimpin tim kapal pesiar yang tampaknya datang untuk membawa koloni ke lokasi yang lebih aman. Amy mengungkapkan bahwa dia senang bertemu dengannya dan melihatnya selamat. Namun, ternyata Amy telah memiliki hubungan dengan korban lain yang meninggal tahun sebelumnya. Joel mengerti tapi merasa patah hati. Cap mengumpulkan para penyintas untuk mendiskusikan rencananya, tetapi Joel menyarankan agar mereka mencoba beradaptasi dengan keadaan luar berdasarkan apa yang telah dia pelajari. Dia kemudian pergi untuk menghubungi koloninya memberitahu mereka bahwa dia berhasil selamat. Semua merasa senang, sekaligus tahu bahwa Joel benar-benar berhasil. Saat Joel terbangun, ternyata dia diikat bersama Amy dan yang lainnya. Cap mengungkapkan niat yang sebenarnya, bahwa dia, Dana, dan anggota ketiganya, Rocco, telah pergi ke berbagai daerah untuk merampok sumber daya mereka dengan menggunakan monster kepiting raksasa yang dia kendalikan melalui manipulasi listrik. Joel berhasil membebaskan dirinya dan dia juga melihat Boy. Dia mengirim Boy untuk membantu Amy. Kepiting itu menangkap Joel, tetapi dia memandang ke arah mata monster itu dan melihat bahwa monster tersebut termasuk monster yang baik hati. Dia menembak ke rantai listrik untuk membebaskan monster kepiting. Monster itu kemudian pergi ke kapal untuk melahap mereka bertiga. Joel membuat rencana untuk kembali ke koloninya sendiri, karena dia tahu tidak ada tempat untuknya di sana. Sebelum berpisah dengan Amy, mereka berbagi ciuman terakhir. Dia meninggalkannya dengan panduan bertahan monster dan membawa Boy bersamanya untuk melakukan perjalanan kembali ke koloni, di mana dia disambut dengan tangan terbuka. Joel memimpin koloninya keluar dari bunker setelah dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang makhluk di sekitarnya. Clyde dan Minnow berhasil mencapai gunung. Itu dia cuplikan dari film Love and Monster. Film ini merupakan sebuah film petualangan komedi yang disutradarai oleh Michael Matthew. Film ini telah rilis pada Oktober tahun 2020 di Amerika Serikat dan diperankan oleh Dylan O'Brien sebagai Joel, Jessica Henwick sebagai Amy, Michael Rooker sebagai Clyde, dan Ariana Greenblatt sebagai Minnow. Film ini mendapat rating 7,0 di IMDb. Film ini mengisahkan tentang pasangan kekasih, Joel dan Amy yang harus terpisah ketika makhluk raksasa mendatangi bumi. Terlepas dari semua monster berbahaya yang akan menghalangi jalannya, Joel melawan semua logikanya lalu memutuskan keluar dari persembunyian dan berpetualang untuk mencari Amy. Setelah hampir 7 tahun berada di tempat persembunyian, Joel terhubung kembali dengan kekasihnya Amy melalui sebuah radio. Dalam sudut pandang yang berbeda, ada beberapa hal yang menarik mengenai film ini. Dalam karakternya sebagai Joel yang selalu optimis, bersemangat, dan setia, hal itu dia berikan sepenuhnya pada film ini. Selain itu yang tak kalah menariknya adalah karakter anjing yang diberi nama Boy. Boy merupakan anjing yang sangat pintar. Terima kasih sudah menonton, semoga kalian suka dengan review film kali ini, dan untuk review film tertentu, silahkan komen di bawah.
Jangan lupa untuk subscribe agar tidak ketinggalan video selanjutnya.